Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Inspirasiku di Antara. Renungan Harian Jumat 9 Mei, Pekan Paskah yang ketiga. Semoga kita bersama keluarga dan komunitas kita selalu dalam keadaan baik, tetap sehat, dan bersemangat. Marilah kita mengawali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Rahim, Engkau mengundang semua orang untuk mengalami buah pertobatan. Semoga rahmat perayaan kebangkitan Putra-Mu menggerakkan kami untuk menghayati semangat penyucian diri setiap hari. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Yohanes bab 6 ayat 52 sampai 59. Marilah kita bersama-sama membaca dan merenungkannya. Di rumah ibadah di Kapernaum, orang-orang Yahudi bertengkar antara mereka sendiri dan berkata, "Bagaimana Yesus ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan?" Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging Anak Manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa. Demikian juga barang siapa memakan aku akan hidup oleh aku. Akulah roti yang telah turun dari surga. Bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu, dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya." Semuanya ini dikatakan Yesus di Kapernaum ketika ia mengajar di rumah ibadat. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, dalam sabda Tuhan hari ini, Yesus menyampaikan suatu permenungan yang mau membuka mata hati dan iman kita. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Yesus dengan tegas dan terus terang menyatakan diri sebagai santapan dan minuman rohani yang memberi hidup kekal kepada umat manusia. Saudara-saudaraku yang terkasih, sebagaimana makanan minuman yang kita konsumsi untuk menentukan daya hidup dan kondisi fisik kita, demikian pun jiwa dan rohani kita. Semakin kita memahami dan menghayati perayaan Ekaristi dan menjiwai yang kita terima saat kita komuni kudus, itu adalah tubuh dan darah Kristus, tentu akan mempengaruhi hidup rohani dan citra pribadi kita. Saudara-saudariku yang terkasih, sebagai orang beriman, menyambut tubuh dan darah Kristus akan membuat kita menjadi insan ekaristis yang hidup dalam kesatuan mesra dengan Tuhan dan menghayati pengorbanan Tuhan itu.
sehingga kita mau berkurban. Kita semakin mencintai Tuhan kita, kita semakin peduli kepada sesama kita. Maka saudara-saudaraku yang terkasih, marilah melalui sabda Tuhan hari ini kita diajak untuk selalu mempersiapkan diri kita. Dan terlebih ketika kita mau menghadiri perayaan Ekaristi Kudus, kita akan menerima tubuh dan darah Kristus itu. Karena dengan demikian kita berjumpa dengan Tuhan dan Tuhan ada dalam diri kita. Maka kita semua saudara-saudaraku yang terkasih diajak untuk menghayati kehadiran Tuhan dalam Ekaristi Suci. Lewat tubuh dan darahnya yang kita santap, yang kita terima, rahmat dan kasih Tuhan akan selalu menyertai perjalanan hidup kita. Sehingga kita dikuatkan, kita diberikan semangat di dalam cinta, iman, dan rahmat Tuhan. Maka marilah saudara-saudara yang terkasih, kita mohon rahmat dan kasih Tuhan agar kita semakin mencintainya. Kita semakin memperhatikan, solider dan peduli kepada sesama kita, dan kita berani untuk bersaksi dalam hidup kita setiap hari. Aku rindu akan Tuhan dalam sakramen terkudus. Aku rindu menerima Yesus Allah manusia. Yesus, Yesus datanglah. Yesus tinggal di hatiku. Aku amat bahagia. Yesus sungguh sahabatku dalam suka, dalam duka. Yesus kau sahabatku. Salam tubuh yang mulia, salam darah yang berharga. Kau menghapus dosa dunia dalam wafatmu di salib. Puji syukur bagimu. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita siapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Semoga saudara-saudari sekalian, keluarga-keluarga dan komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha serta karya pelayanan kita, dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.